Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Azizi dengan NIM 2511025 dari Prodi Informatika kelas EP2C. Di sini saya ingin menunjukkan sebuah video konfigurasi wireless access point WRT300 plus DHCP server di Cisco Packet Tracer. Dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi STMkom. Sebelum kita lanjut konfigurasi di Cisco Packet Tracer-nya, di sini saya akan menjelaskan topologi yang akan saya gunakan nanti untuk praktikum. Oke, sini topologinya gambarannya seperti ini. Di sini ada laptop 2 di sebelah kiri yang terhubung langsung dari access point PT. Lalu ada 3 PC yang terhubung langsung lewat switch. Dia dapat IP DHCP-nya secara LAN ya. Lalu lanjut di sini WRT300 juga menerima IP secara DHCP. Lalu yang terhubung dari WRT300 ini ada 3 laptop yang memiliki segmen IP yang berbeda. Jadi, perangkat yang digunakan yaitu tadi 2 laptop, 1 access point, 1 server, 1 switch, 3 laptop, 1 WRT300 dan 3 laptop di sebelah kanan. Dan tipe kabel yang akan digunakan nanti tipe kabel strike. Nanti hasil akhirnya kita akan lakukan pengujian testing ya, dari segmen kanan ke kiri lalu kiri ke kanan. Oke, selanjutnya kita buka Cisco terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan perangkat-perangkat yang diperlukan. Saya percepat videonya. Switch. Oke, untuk proses untuk penambahan perangkat dan juga wiring sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan penamaan pada setiap perangkat, pemberian identitas dan juga pelabelan IP address. Oke, untuk penamaan dan juga pemberian label IP pada setiap perangkat sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi IP DHCP di DHCP server. Pertama buka server terlebih dahulu, lalu ke desktop, isi IP-nya secara statik yaitu 192.168.10.1. Jangan lupa isi subnetnya. Lanjut ke service DHCP, isi servernya 192.168.10.1. Untuk default gateway-nya ini isi IP server itu sendiri. Lalu start IP-nya 2. Lalu untuk maksimum number-nya isi 7. Lanjut save. Oke, proses konfigurasi DHCP server sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi
sebentar dulu ya. Ini karena ini nanti WRT 300 dapat 6, jadi untuk sementara kita tidak usah hubungkan dulu ke kabel. Oke, lanjut kita konfigurasi access point-nya dulu. Kita ke config, lalu ke port 1. Isi SSID-nya, sini saya isi dengan nama saya sendiri, Raihan. Lalu keluar dulu. Oke. Lanjut di sini yang dapat IP 10.2 pertama kita konfigurasi yang PCC dulu ya. Ini karena lewat kabel lewat jaringan LAN, jadi kita langsung aja ke desktop. IP configuration, buka DHCP. Lupa di on kan. Oke, lanjut. Oke, ini sudah dapat 10.2. Lanjutnya yang 3 itu laptop 4. Kita konfigurasi dulu laptopnya. Mirip seperti yang di topologi 1, kita matikan, drag modul LAN-nya, pasang modul wireless-nya, lalu nyalakan. Lalu config wireless, isi SSID dari access point pertama tadi, dari access point Labcom. Oke, dapat 4. Tidak sesuai gini, statikan dulu baru DHCP lagi. Nah, sudah dapat 10.3. Lanjut yang 4 itu PCB. Ini cukup di DHCP aja langsung di desktop. Terus 10.4. Lanjut yang 10.5 desktop, di configuration DHCP 10.5. Lalu yang 10.6 ini dari WRT 300. Kita coba hubungkan dulu ya. Ini port yang dipasang tuh yang internet, kita percepat aja sampai dapat di IP-nya 10.6. Oke, sudah dapat 10.6. Lanjut yang ini 10.7. Kita buka. Kita matikan dulu laptopnya, baru lepas modul LAN-nya, pasang modul wireless-nya, nyalakan. Config wireless, isi SSID dari HP Labcom ya. Dapat 10.7. Selanjutnya kita akan konfigurasi di WRT 300. Kita buka dulu, lalu ke GUI. Ini IP address-nya kita isi 192.168.120.1. Lanjut yang ke lain, kita save dulu ya agar ini berubah. Nah, ini. Lalu untuk start IP-nya kita 2. Lalu maksimum of number-nya berapa? 5 atau 4. Ini sebenarnya konfigurasinya mirip seperti IP DHCP server, tapi bedanya ini bisa langsung nyebar lewat wireless ya. Save setting. Nah, setelah dari sini kita balik lagi ke config, lalu di interface wireless-nya kita isi SSID ini menjadi, kita ubah ya, jadi Raihan 2 gitu. Keluar. Oke, lanjut kita topologikan, kita hubungkan. Ini salah, harusnya ini 2. Nah, lanjut kita konfigurasi di laptop 1 ini di 120.1. Matikan, pas, pasang, nyalakan, config wireless, isi SSID yang dari WRT 300 tadi, Raihan 2. Kita percepat dulu, dapat berapa ini? Dapat 120.2 sesuai ya. Kita sesuaikan lagi yang ini. Pas, pasang, nyalakan, config wireless, isi SSID dari WRT 300-nya. 10.120.4. Taruh. Kita coba hubungkan yang ini dulu ya. Dapat 3 atau 4. Kita nyalakan, lalu ke desktop. Config wireless, SSID-nya. Di 10.4, yang ini harusnya 10.3. Oke, di sini yang 197.168.120.3 itu gak dapat ya, jadi
Terpaksa di sini saya gunakan yang 120.6. Sini saya atur WRT 300-nya persempit max number-nya, malah nggak dapat IP DHCP ya. Jadinya terpaksa pakai 5 dan akhirnya dapatnya 6. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Setelah pemberian IP secara DHCP sudah semua, ini kita lanjutkan proses pengepingan ya. Tes komunikasi terjaringan ICMP. Mungkin kita coba dari kanan ke kiri dulu, karena ini kan beda segmen jaringan dan tanpa router juga sebenarnya. Kita coba ping ke 19.8.10.3 ini ya, 3. Oke, statusnya los 1, kita lanjutkan 2, 4, 5, 7. Oke, dari IP 197.168.120 ini yang segmen 120 itu kalau ngeping ke sebelah kiri ya, yang 192.168.10.3 itu dia rata-rata loss 1. Nih, coba kita lanjut ping ke yang satu segmen 197.168.10.3 3 ada mungkin 6. Oke, mau sini tidak ada loss sekali 4. Oke. Yang dari sebelah kanan ke kiri dan kanan ke sini juga nih, yang satu segmen WRT 300 bisa semua. Kita coba lanjut ping dari mana ya? Dari PC ini. Ini ke segmen 197.168.120.2. Kita coba ngeping ke ping WRT 300-nya. Ini 101 aja kita ping. 168.120.2. DRT semua ya. Coba kita ping yang satu segmen juga. 168.2. Mau titik 2. Mau ya, seperti 4. Ini 5 aja, seperti 5. Ini 5, ini 4. Nah, kalau ngeping ke mana ya, ke WRT 300 nya seperti 6, itu gak mau ya DRTO. Untuk alasannya saya nggak tahu juga kenapa. Mungkin karena dia bukan perangkat yang memang seharusnya bukan di apa ya, di ping gitu. Jadi kita yang 7. Mau. Untuk 6 nggak mau, padahal satu segmen ya. Mau semua. Jadi kenapa alasannya yang segmen WRT 300 ini bisa ngeping ke 192.168.10.3 ini? Itu dikarenakan WRT 300 ini bekerja sebagai penerjemah IP address ya. Jadi yang 197.168.126 ini coba ke laptop 4, dia bakal melewati ini lalu diterjemahkan menjadi 10.6. Nah, karena 10.6 ini dikenali oleh yang perangkat-perangkat yang 10 titik ini, yang 192.168.10, karena mereka dikenalin, jadinya yang dari kanan ke kiri itu bisa. Makanya tadi ada loss 1 itu mungkin lagi proses penerjemahan IP ya. Sedangkan dari kiri ke kanan, dari IP DHCP ke WRT 300 itu nggak bisa, karena 192.168.10.6-nya ini tidak diterjemah menjadi 197.168.120.1. Sedangkan 197.168.120.1 ini dia hanya sebagai gateway bagi laptop-laptop ini. Nah, ini untuk gambaran apanya ya, pengiriman pesannya tuh successful. Sedangkan yang sebaliknya dari sini ke sini ya in progress lalu failed. Oke, gini simpulannya ya. Dari laptop 1 ke laptop 4 dia successful, sedangkan dari laptop 4 ke laptop 1 dia gagal ya. Oke, sekian dari video tugas topologi 2 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan ketika membuat video, dan juga ada kesalahan konfigurasi seperti ini yang harusnya ini 120.3 menjadi 120.6. Ini nggak tahu sudah dipersempit menjadi berapa tadi, jadi 4
dia malah nggak dapat IP DHCP. Jadi terpaksa kita tambah jadi 5, ya hasilnya dapatnya 6. Untuk itu saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.